Ini ada 7 subbab. Untuk pertemuan hari ini cuma sampai di 3 saja. Pertemuan depan semoga kita bisa ngejar sampai 7. Misalkan tidak, berarti nanti paling sampai 6. Untuk bukunya saya menggunakan acuan Atamaria. Kemudian kita akan diskusi dulu mengenai mengenai press now, saya present dulu. Mengenai kontraknya dulu. Tidak jauh berbeda dengan perkuliahan dengan saya sebelumnya. Untuk nilai UAS itu saya presentasikannya 25%. Kemudian nanti ada tugas-tugas mingguan dan latihan soal. Ini kelas C ya. Kelas C. Tugas-tugas dan latihan soal ini 20%. Pretest post-testnya 10%, diskusi 15%, tugas akhir kelompok itu 30%. Nah, di sini total daripada mahasiswa saya cek di OJW ada berapa ya? Mungkin bisa dibantu Mbak Nuranisa. Total satu mahasiswa di kelas C berapa ya? 23. Izin menjawab, Bu. Ya. Sebelumnya kan 24, tapi ini dengar-dengar ada satu mahasiswa lagi yang pindah, Bu. Jadi 23. Sama Mbak Maria 23 ya, Mbak Zara ya? Oke. Sama Mbak Maria jadi 24 kan? Gimana, Mbak? Kan ada Mbak Maria. Kalau untuk kelasnya 23, kalau untuk mata kuliah ini 24. Oh, 24. Oke, berarti total 24 pas ya. 24 pas artinya maksudnya genep. Kalau genep berarti kelompoknya bisa 2 orang untuk satu paper. Untuk nanti kelompoknya kalian mau saya acak atau mau kalian menentukan sendiri, itu boleh-boleh saja, jadi silakan, monggo. Nah, ini nanti papernya tentang mekanika. Tapi paper di sini saya tidak akan memberikan template, karena kalau yang template artinya saya memberikan batasan seperti kemarin banyak yang rancu terkait di konten atau di isi. Bingung kalian menempatkan, aduh saya nempat ini di metode atau di bagian isi ya, seperti itu. Nah, pada intinya yang penting ada 3 subgaris besar. Yang pertama pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk data nanti yang akan kalian gunakan itu tentunya adalah data sekunder. Maksudnya, jadi kalian tidak mengambil dari data kalian melakukan simulasi praktikum sendiri, itu tidak, tapi mengambil dari data observasi orang lain, data penelitian orang lain. Boleh dari jurnal atau dari istilahnya yang sudah memang terpublis gitu. Buku juga boleh. Jadi seperti itu untuk tugas akhir. Nah, mekanismenya seperti apa, itu nanti hanya akan saya berikan guideline saja, guideline secara garis besar. Jadi tidak ada template, melainkan guideline-nya apa, konten di bagian isi itu apa, seperti itu. Jadi betul-betul artikelnya berbentuk naratif review. Ya, jenis artikelnya bukan jenis artikel penelitian, tetapi jenis artikelnya adalah jenis artikel review. Seperti itu mungkin. Ada yang ingin mengusulkan persentase, ada yang ingin diubah begitu, barangkali. Ini ada akun Isai Science Week itu, mungkin bisa diubah namanya biar saya bisa tahu. Mbak Natasha barangkali ingin mengusulkan persentase, Mbak Natasha? Tidak, Bu. Tidak. Bagaimana, Mbak? Tidak. Oh, tidak. Oh ya. Oke, Mbak Natasha. Kalau tidak ada, saya anggap ini satu kelas ini setuju semua ya kalau begitu. Ya. Kalau tidak ada yang ingin mengusulkan, saya lanjutkan langsung ke materi. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Maria. Untuk yang tugas akhir review artikel itu, apakah ada batasan berapa artikel yang harus direview, gitu? Dan tidak ada. Dan materinya apakah
ditentukan oleh Bufai atau kami harus mencari topik sendiri seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Maria. Untuk materi yang penting melibatkan materi-materi dalam prinsip mekanik ya. Dalam arti dari mulai materi yang mungkin mulai dari mekanika banyak partikel, nah itu boleh. Misalkan lebih ke arah kalian ingin mengambil pemecahan analisis, misalkan nih analisis konstruksi mekanik dari suatu bangunan. Misalkan kalian mengambil bangunan Burj Khalifa gitu, yang ketinggiannya sampai tinggi sekali, tapi kalian analisis dari sisi kekuatannya, dimensi ukurannya, kemudian istilahnya. Intinya kalian mempelajari tentang paper tersebut itu merupakan paper yang isinya tentang kajian mekanika gitu. Jadi lebih ke mekanika. Mungkin bisa mekanika geraknya atau gerak, maksudnya bukan Burj Khalifa juga ya, kan Burj Khalifa nggak gerak. Benda-benda yang sistemnya dinamika itu boleh. Atau benda-benda yang sistemnya emang kayak sekarang kita mau pelajari salah satunya benda tegar misalnya. Nah, kalian mau analisis uji stres, uji strainnya, seperti itu boleh. Itu tidak ditentukan dari saya, tapi silakan dari kalian, dari satu kelompok kalian. Nanti ada pertemuan kelima untuk mempresentasikan laporan perkembangan kalian sudah sampai sejauh mana, sebelum nanti di pertemuan setelah UAS kalian wajib mengumpulkan. Jadi nanti di pertemuan 5, itu termasuk nilai 30%, itu istilahnya antara ya 10 sampai 15% itu dari laporan perkembangan. Laporan perkembangan nanti bentuknya presentasi. Gitu Mbak Maria. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Barangkali ada lagi? Mbak Tiara mungkin? Ibu tanya untuk Iya, silakan Mbak Tiara. persentasi untuk penilaian SI Design Suite, Bu. Gimana Mbak? Yang tadi tuh Ibu kan tanya siapa yang tahu prosentase penilaian SI Design Suite. Mungkin untuk tugas paper ini atau seperti apa ya, Bu? Oh, tadi saya bertanya itu ya? Iya, kalau nggak salah dengar. Seperti Mbak, saya tadi ini ada akun yang namanya SI Science Week. Iya, mohon bisa diganti namanya begitu Mbak Tiara. Kenapa, Bu? Iya, gak apa-apa Mbak Tiara. Karena kebetulan kan tadi kita lagi diskusiin persentase soal penilaian, ya. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Tiara. Saya salah satu panitianya, Bu, makanya saya. Oh iya. Ya Mbak, oke, tidak masalah. Ya, oke, terima kasih Mbak Tiara ya. Begitu kita langsung aja yuk masuk ke pengertian dinamika benda tegar. Kalau di istilah bahasa Inggris, benda tegar itu istilahnya rigid body. Nah, ini sambil kalian baca dari definisi gitu, barangkali kalian ada yang diungkapkan, ada yang sudah tahu mengenai benda tegar, atau mungkin nanti saya bisa panggil satu-satu. Boleh, barangkali ada yang ingin berbicara mengenai benda tegar, ada yang sudah pernah dengar istilahnya. Izin nyampein pendapat, Bu. Oke, silakan Mbak Reni. Setahu saya itu dulu di SMA ini ya, benda yang setimbang. Sebenarnya istilah lain dari kata tegar aja sih, jadi benda yang setimbang. Oke, terima kasih Mbak Renia. Mohon maaf sebelumnya suara saya putus-putus atau tidak ya? Jelas, Bu. Jelas. Oh jelas ya, oke. Berarti barusan Mbak Rania saya kayaknya agak terputus gitu Mbak Rania. Boleh diulangi lagi Mbak Rania? Oh, ya jadi kalau menurut saya benda tegar tuh benda yang setimbang, Bu.
Oh, benda yang setimbang. Oke, terima kasih Mbak Rania. Barangkali ada yang lain yang ingin menambahkan? Mbak Yolanda mungkin, Mbak Yolanda. Halo Mbak Yolanda. Waduh, Mbak Yolanda ya. Ya, silakan. Benda tegar itu benda yang seperti apa Mbak Yolanda? Benda padat yang memiliki keseimbangan Halo Mbak Yolanda. ketika diberikan sebuah gaya rotasi. Halo Mbak Yolanda, apakah sedang di tempat? Oke, mungkin Mbak Yolanda bisa mengetype ya. Apa namanya, di typing boleh. Ya. Oke, kalau gitu yang lain deh. Mbak Tika. Kira-kira benda tegar seperti apa Mbak Tika? Kalau mohon maaf, kalau setahu saya benda tegar itu benda yang tidak terpengaruh kalau diberi gaya, jadi tidak mengalami perubahan gitu. Boleh ditambahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Tika. Terima kasih Bu. Satu lagi deh, kalau gitu siapa ya Mbak yang belum saya panggil? Mbak Taskia. Iya Bu. Kalau menurut saya benda tegar itu benda yang dia tidak mengalami perubahan pada bentuknya ketika diberi gaya dari luar. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Taskia. Kayaknya sinyalnya agak kurang baik Mbak. Oh iya Bu. Iya, sinyalnya kurang baik. Maaf Bu. Oh iya. Ini malah jelas tadi yang terakhir. Ya, tidak apa-apa. Semoga jaringan kalian makin lebih baik ya. Dari Kemdikbud ada yang bermasalah, belum nyampe barangkali? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nurul sudah menjawab. Ya, oh ya saya sambil mengingatkan, jadi setiap pertemuan itu saya mencatat juga meskipun kalian hadir begitu. Ketika saya tanya, barangkali kalian apa ya istilahnya, untuk salah satu hal yang saya belajar selama beberapa kali perkuliahan daring itu supaya saya juga tahu kesiapan kalian dalam kuliah. Jadi saya juga pasti manggil nama kalian. Yang udah dipanggil juga pasti akan saya panggil lagi ya. Oke, terima kasih dari Mbak Maria. Oke, jadi pada intinya benda tegar itu kalau kita kaji itu lebih apa istilahnya, kita bisa katakan dia itu suatu sistem yang dia terdiri dari banyak sekali titik massa. Artinya bahwa sistem ini bisa jadi benda yang memang kumpulan titik massa tuh kayak kayu, kayak misalkan meja atau botol kayak gitu. Itu bisa kita sebut dengan benda tegar, boleh. Nah, tapi ini belum selesai ya. Jadi titik-titik massa tersebut, kalau misalkan nih kita mau satu bolpen kayak gini, ya ini bolpen, ya dia kan padat ya, udah padat, keras lagi kan gitu. Terus kalau misalkan kita maksudnya titik-titik massa tuh kayak apa Bu? Jadi ini kita potong-potong, nah ini kita sebut sebagai satu elemen massa. Nah dalam elemen massa itu misalkan kita sebut satu titik dari pusat gravitinya itu sebagai titik massa. Nah titik massa tersebut bisa kita sebut sebagai partikel, yang kemarin waktu kalian pasti belajar dengan Pak Dewa di subbab terakhir tentang massa titik partikel. Nah, tiap daripada massa titik massa tersebut, jarak antara satu sama lainnya itu tidak berubah. Jadi tetap meskipun dikasih gaya, dikasih tekanan segede apapun gitu ya, kasih gaya luar lah intinya, itu dia tidak mengalami perubahan. Nah pertanyaan saya sekarang, kira-kira ada nggak benda tegar
yang tegar di dunia ini sebenarnya? Boleh mungkin dijawab, ada yang ingin menjawab langsung barangkali? Oke, Mbak Santi, barangkali Mbak Santi. Mbak Santi kira-kira benda tegar di dunia ini tuh beneran ada nggak, Mbak? Benda tegar ya. Mungkin menurut saya nggak ada, soalnya kayak sigma torsi sama sigma gayanya harus benar-benar nol gitu, susah banget karena biasanya ada kayak gravitasi yang juga pengaruh gitu. Mungkin nggak ada yang benar-benar ada. Oke, terima kasih Mbak Santi. Kemudian Mbak Sekar barangkali ingin menyampaikan pendapatnya. Halo Mbak Sekar. Oke, kalau gitu Mas Rijal. Mas Rijal ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin iya sih Bu, kayak yang benar-benar tegar nggak ada loh Bu. Ya ada loh Bu, karena Ya kalau misal apa sih ya Bu, intinya nggak ada yang benar, kayak nggak ada benar-benar benda yang benar-benar solid gitu loh Bu. Pasti kalau gitulah Bu. oh iya. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal. Ya udah. Oke, jadi jawabannya emang betul ya, tidak ada benda yang betul-betul kita sebut sebagai benda tegar. Manusia aja, ketegaran seseorang manusia aja pasti ada batasnya kan? Nggak mungkin dia, ya namanya manusia sih ya, kesabaran aja pasti kan, ibarat manusia nggak ada yang bisa sempurna, termasuk tegaran daripada diri manusia itu sendiri. Begitu pula dengan benda tegar. Yang kita tahu kalau misalkan katakanlah besi aja kok kita ubah dari misalkan dari besi padatan kotak gitu, kan kita caranya bikin si pisau juga dari besi. Itu kan caranya kita kasih gaya, kita tempa terus dengan suhu tertentu, akhirnya dipipih, kemudian habis itu kita celupkan, kita pipihkan lagi, panaskan lagi, kan seperti itu. Artinya bahwa kalau kita sebut sebagai benda yang betul-betul rigid itu tidak ada, ya. Kemudian terkait sigma F atau sigma tau. Nah, kalau dalam kasus ini, benda tegar itu bukan berarti benda yang dia sifatnya selalu diam, itu tidak. Sigma F sama dengan 0 itu kan mengasumsikan bahwa bendanya bisa jadi diam atau dia bergerak dengan kelajuan atau kecepatan konstan. Sigma tau sama dengan 0 itu bisa kita definisikan sebagai dia sifatnya seimbang kan gitu, tidak bergerak secara rotasi kan gitu ya. Tapi benda tegar pun dia bisa berotasi, sigma tau-nya tidak selalu 0, artinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi yang selanjutnya bahwa kalau misalkan kita sebut sebagai benda tegar itu terdiri dari banyak n partikel, ternyata untuk koordinatnya itu kita tidak mendeskripsikannya hanya dengan 3N saja. Misalkan dia terdiri dari, katakanlah kita mau tinjaunya secara 3 dimensi, itu tidak. Terus apa Bu? Nah, ternyata kita akan berkenalan dengan koordinat 6 koordinat yang kita sebut sebagai sumbu primed atau sumbu utama, dan juga unprimed atau sumbu kerangka yang di luar gitu, atau sumbu kerangka yang bukan utama gitu. Yang kita sebut sebagai sumbu utama atau prime axis itu adalah yang akan di sini, yang dia melekat di benda tegarnya. Karena nantinya kita akan belajar istilahnya koordinat, kaitannya koordinatnya kalau misalnya bertranslasi, dan juga koordinatnya berotasi seperti itu. Nah, koordinat yang lain yang mana observer diam itu kita sebut sebagai unprimed axis. Kayak misalkan kita ada di kereta tuh, nah kemudian kita lihat pohon yang diam. Nah, pohon yang diam itulah yang disebut, yang di luar ya, yang di luar kereta, pohon yang diam itulah yang disebut sebagai unprimed axis, yang kita bisa ibaratkan seperti itu. Tapi misalkan kita dalam kereta, kitanya misalkan saya mau itu kayang gitu, atau jungkir balik kayak gitu kan bisa aja. Nah, si keretanya yang kita sebut sebagai
primed axis atau kerangka utamanya gitu, karena saya di dalam keretanya gitu. Saya benda yang diamati sebagai benda tegak. Oke, jadi nanti kita akan melihat bagaimana sih hubungan antara prime dan juga unprime itu di kasus yang subbab kedua. Nah, tapi sebelum itu saya coba ingin kalian mengingat ulang materi terakhir dengan Pak Dewa, yaitu terkait pusat massa atau istilahnya titik berat ya. Kalau di SMA mungkin istilahnya titik berat. Nah, kalian pasti kan sudah hafal tuh kalau titik berat daripada titik berat untuk misalkan batang panjang gitu, batang panjang, titik beratnya di tengah gitu kan. Terus apalagi ya? Ya, titik beratnya di tengah. Terus apalagi? Ya banyak, bola, silinder, segitiga kan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin nantinya itu ada tugas yang dapat siapa nanti kita coba lihat aja. Nah, itu terkait menentukan pusat massa atau titik berat dari suatu benda. Nah, ini kita sebut sebagai local density atau densitas lokal daerah, karena kan tadi kita sebut bahwa satu benda ini terdiri dari banyak jutaan partikel kan gitu. Nah, jadi local density kalau kita ambil satu cuplikan elemen massanya seperti itu. Local density itu sebagai rho, dm, dv. Kalau misalkan itu 2 dimensi berarti ya sigma itu dm, da, atau massa persatuan luas. Atau kalau 1 dimensi berarti massa persatuan panjang atau lambda. Nah, untuk menentukan daripada pusat massa itu sendiri, kita bisa gunakan pusat massa itu kan berarti letak, di manakah letak dari pusat massa si benda tersebut kan gitu. Berarti kalau posisi atau letak, maka yang ditanyakan adalah posisinya, atau di sini kita simbolkan sebagai R. Di mana R itu kalau misalkan tadi terdiri dari dm elemen massa, tiap-tiap elemen massa kita simbolkan dengan mk gitu ya. Maka kalau keseluruhan dalam satu sistem bisa kita tuliskan sebagai sigma mk dikalikan posisinya terhadap satu koordinat acuan tertentu per jumlah dari seluruh massa. Nah, untuk daripada sistem yang diskrit atau kalau istilahnya partikel massa gitu bisa kita pecah-pecah, maka kita bisa tuliskan sama. Tapi kalau untuk benda itu kontinu, artinya bahwa sigma dalam hal ini bisa kita ubah menjadi integral rangkap 3 karena ini rho ya, kan RDM, nah DM-nya bisa diungkapkan baik lagi DM sama dengan rho dV. Kemarin pasti sudah belajar, sehingga M sama dengan R sama dengan 1/m integral dari R rho dV. Nah, kalau 2 dimensi, M-nya di sini, M yang ada di bawah di sini itu sebagai sigma dA. Kalau 1 dimensi, maka M-nya yang di sini itu sebagai lambda dL. Nah, DM-nya berarti juga sama, DM-nya juga sigma dA, di sini DM-nya sebagai lambda dL. Nah, tapi kalau dia diskrit tadi, maka bisa kita uraikan menjadi M1, R1 plus M2, R2. Nah, ingat bahwa R itu posisi, maka dia harus diukur dari satu koordinat yang sama. Kalau koordinatnya mau di sebelah kanan ya berarti di sebelah kanan, sebelah kiri ya berarti di sebelah kiri. Jadi intinya di satu titik yang sama. Oke, nah ini pengayaan satu atau tugas yang pertama itu nantinya menentukan pusat massa untuk kasus yang pertama itu solid cone atau kerucut yang padat, kerucut yang pejal. Ya, gambarnya seperti ini terbalik. Kemudian yang kedua, menentukan pusat massa untuk kasusnya misalkan yang bagian ujung kerucut yang lancip ini kita potong. Seperti itu. Kemudian jadi sisa bagian ini aja, tapi posisinya tetap di sini H2. Dia ada di posisi H2 dan paling ujungnya itu H1. Nah, silakan pusat massanya kalian bisa tentukan untuk kasus A dan juga kasus B. Ini untuk tugas. Ini untuk apa ya? Pemanasan saja, mengingat ulang mengenai pusat massa di materi sebelumnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke subbab kita, yaitu rotasi benda terhadap sumbu tetap. Ini ada 2 buah gambar yang misalkan kasus yang pertama itu
di sini, oh ya sebelumnya ada yang bertanya dulu nggak ini tentang pusat massa? Saya langsung ngomong aja. Barangkali ada yang ditanyakan? Bu, boleh bertanya, tadi tuh masih kurang paham sama yang itu R terus tadi tuh yang M yang 2 integralnya lipat 2 sama yang lipat 1 sama yang 1/M itu maksudnya gimana Bu? Soalnya tadi terputus di sayanya. Oh iya, oke Mbak Tiara. Mbak Tiaranya ada dua ya, Mbak Tiara Rizky. Mbak panggilnya Mbak Tiara Rizky atau Mbak Anissa? Tiara Bu. Oh Tiara. Kalau yang satunya? Tisha Bu. Oh Tisha. Ah, Tisha. Tiara Tasya, jadinya Oh, Tisha. Tiara Tasya jadi Tisha. Oke. Mbak Tiara Rizky, yang satunya Mbak Tiara. Oke. Kalau untuk kasus ini, jadi begini Mbak. Benda itu kan biasanya kalau untuk menentukan pusat massa yang waktu dulu SMA itu kan ada yang apa ibaratnya yang satu dimensi itu contohnya kayak batang panjang aja, batang yang panjang, jadi kan itu betul-betul mengenai panjang aja, tebalnya nggak pengaruh atau nggak ada jari-jari gitu. Nah itu biasanya kalau misalkan kebetulan bendanya seperti kabel panjang kayak gitu kan kalian sudah pasti tahu ya, setengah daripada panjangnya itulah pusat massanya. Nah tapi kalau kasusnya misalkan belok-belok gitu atau bendanya seperti apa, nah untuk menentukan dari mana sih dapatnya setengah, nah itu kita bisa cari iseng gitu kan, iseng kalian cari dari R sama dengan sigma daripada kalau awalnya kan persamaannya dari sini sigma MR per sigma MK. Berarti kalau satu dimensi dan itu kasusnya bendanya adalah tidak diskrit atau dia kontinu, maka sigma yang ada di sini itu bisa kalian ubah menjadi integral seperti itu. Integral dari R dm per integral M. Kenapa bukan R-nya yang dijadiin DR? Kan pertanyaannya gitu ya. Kenapa bukan R-nya yang dijadiin DR? Karena yang kita potong bukan panjangnya, melainkan elemen massanya. Karena kan tadi kaitannya benda tegar itu kata kuncinya ada di titik-titik massa, kumpulan daripada titik-titik massa. Jadi yang dijumlahkan itu adalah yang massanya. Sehingga di situ sigmanya adalah sigma dm. Integralnya adalah integral terhadap dm, bukan integral terhadap dr. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan untuk satu dimensi kembali lagi, berarti saya bisa tuliskan di sini ya. Ini saya tuliskan langsung di sini. Oke. Jadi R itu sama dengan tadi ya integral dari tadi karena R kemudian dm ya, sudah jelas ya kalau ini ya ini pernya kok jadi berubah. Ulangi, integral RdM per integral dm. Nah ini untuk kasusnya satu dimensi, maka integralnya lengkap satu. Kenapa? Karena dm-nya itu bisa kita ubah menjadi ini nggak bisa di copy paste ya. Ada apa? Oh iya, nggak bisa di copy paste. Coba sekali lagi, kenapa ini nggak bisa di copy paste? Oh iya, tidak bisa. Oh bisa. Kenapa ya nggak mau tadi? Oke, kita ulangi. Di edit, copy, komen saya kok nggak berfungsi. Oh iya, oke, bisa. Nah ini, RdM, dm-nya kita akan ubah menjadi kalau satu dimensi itu berarti sigma. Kalau satu dimensi itu rho-nya sebagai sigma, massa perpanjang. Kalau dua dimensi, benda yang dua dimensi itu rho-nya sebagai, kok sigma sih? Satu dimensi adalah lambda, mohon maaf. Lambda dm sama dengan lambda dl, begitu. Kalau dua dimensi, ininya rangkap 2,
Ininya sebagai sigma dA seperti itu. Kalau 3 dimensi maka di sini rho dV. Nah, kemarin sudah diungkapkan kan ya sama teman-teman kalian atau dengan Pak Dewa barangkali dV untuk bola itu koordinatnya bisa kita ubah dV sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta dV kan gitu. Ya ya, ya enggak? Benar enggak? Halo? Betul atau tidak? Kemarin sudah dijelaskan belum? Mengenai elemen volume daripada bola, elemen volume daripada silinder, sudah belum ya? Halo, kok tidak ada yang menjawab? Bilang saja, nggak apa-apa. Sepertinya udah Bu, tapi malah kayaknya itu yang di Vismart deh. Oh, itu yang di Visma. Dijelasin. Kayaknya kalau Oh, saya nggak salah tangkep. oh iya. Iya, kayaknya di Vismat mungkin ada ya. Iya, di Vismat mungkin ada. Nah, itu maksud saya kayak gitu. Jadi, kalau misalkan dua dimensi kan berarti kalau lingkaran katakanlah DA-nya itu kan berarti elemen luasnya bisa kita tulis sebagai apa ya, barangkali ada yang ingat R d theta dr kan gitu ya. Semoga masih ingat ya. Kalau dV-nya dari bola bisa kita tulis sebagai R kuadrat sin theta dr d theta dV kan gitu. Jadi itu memang apa ya istilahnya ya harus tahu, kalian harus tahu. Kemudian kalau silinder itu seperti apa? Kalau bentuknya apalagi ya, segitiga kan luasan ya, segitiga luasan bisa kita tulis aja dx dy kan gitu. Jadi semuanya tergantung kasus daripada bendanya itu seperti apa ya, atau DA-nya atau DL-nya. Kalau DL mah gampang. Nanti ada contoh kok Mbak terkait integral, tapi untuk kasus bukan di pusat massa, melainkan karena kasusnya untuk di subbab ini itu di momen inersia. Begitu Mbak Tiara, nanti mungkin kita sambil jalan ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke rotasi benda terhadap sumbu tetap. Nah, jadi kasusnya di sini benda tegar yang tadi saya bilang. Tidak mesti bahwa yang dikatakan benda tegar itu sigma tau sama dengan 0 atau sigma F-nya. Karena kan benda itu juga kalau seimbang betul kan sigma F-nya 0, sigma tau-nya juga 0. Tapi ada kemungkinan tangga ini jatuh kan ketika dia memiliki istilahnya dia memiliki sigma tau yang tidak sama dengan 0. Tangga ini akan mulai bergerak ke bawah. Nah, sekarang kita membahas kasus rotasi terhadap sumbunya tetap, kasus yang pertama. Kalau kalian lihat nih yang di side view dulu, sisi samping, kayak saya ngelihat pulpen saat ini lagi bergerak nih, muter. Nah, itu side view atau kita ngelihat dari sisi samping. Nah, ada beberapa istilahnya ada beberapa besaran atau simbol yang akan kita gunakan dari mulai omega dulu. Omega, ada yang masih ingat omega barangkali? Apa ya? Bukan Kecepatan sudut. Oke, terima kasih Mbak. Aduh, siapa yang mau menjawab double? Ya. Oke, kecepatan sudut. Iya, betul banget. Kecepatan sudut. Jadi, kecepatan sudut ini yang bergerak istilahnya apa ya, yang memiliki omega dalam hal ini adalah benda yang bergerak rotasi, tapi sumbunya tetap diam. Nah, arah daripada kecepatan sudut itu ditunjukkan bukan dalam kayak misalkan gini ya, ini arah ini pakai kaidah tangan kanan sama aja sih ya. Kalau dia bergeraknya kalau misalkan nih kayak gini, gini aja deh, ini ya, misalkan bergeraknya ke sana, berarti arah kecepatan sudutnya adalah ke arah sumbu Z. Jadi kalau kasusnya yang di sini, ini kalian bisa lihat ya, di kasusnya yang A, side view, kita bisa tuliskan secara vektor bahwa omeganya itu arahnya ke arah sumbu Z, atau kalau misal besarnya 3 radian per sekon, maka kita bisa tuliskan omega sama dengan 3 katopi ya, katopi radian per sekon, itu omega. Nah, kemudian kita akan tinjau satu titik
di benda tegar tersebut, yaitu titik massa MK. Nah, di situ kita akan RKR yang besar itu sebagai posisi dari titik massanya, ya. RK dalam hal ini itu sebagai jarak dari atau posisi dari sumbu Z, gitu ya. Kemudian ada theta adalah proyeksi daripada MK ke bidang XY, theta dan V itu berarti sama ya. Karena kan dia sama-sama dari sumbu X. Bu, kalau di bola kan beda, Bu. Iya, beda. Jadi jangan samakan ya, maksudnya jangan dibingungkan. Kalau bola kan theta kita tahu yang 2pi, ya kan? Kalau V atau yang ini yang gambarnya yang garisnya vertikal itu dari Z positif ke Z negatif atau pi besarnya. Oke, kita lanjut. Nah, analisis kalau kita lihat dari side view agak sulit, maka kita akan uraikan di top view untuk menguraikan besarnya atau hubungan antara tiap-tiap besaran ini. Nah, di sini nih. Nah, ini top view. Dari top view, bendanya kan bergeraknya tadi terhadap sumbu Z ya, muternya ke ini nih, omeganya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, berarti kita bisa garisin dong kalau V-nya itu kan V selalu tegak lurus ya terhadap jari-jari kalau dalam gerak rotasi lingkaran, maka VK-nya kita tarik arah ke sana, ya. Tadi yang saya bilang bahwa kalau theta itu dari sumbu X ke sumbu Y positif, maka V dalam hal ini sudut yang posisi sudutnya diuraikan dalam bentuk V boleh, theta boleh. Kalau di sini sih biasanya kita pakai theta ya, tapi kalau untuk di buku Atamaria dia pakainya V. Theta itu sebagai besaran sudut yang memang dari sumbu X ke sumbu Y. Nah, tapi nilainya kalau untuk kasus ini dia pakainya V. Nah, jadi turunan pertama daripada perpindahan sudut itu kan kecepatan sudut. Nah, jadi sini ditulisin bahwa theta turunan pertama itu omega. Ya, hubungan antara VK dan omega itu VK sama dengan omega kali R, atau kalau dalam vektornya itu omega cross R. Oke, terus kemudian di sini kita bisa ungkapkan posisi kecepatan untuk sumbu X-nya. Dia menguraikan nih, kalau misalkan V-nya ada di sumbu X ke sini, V, ya, maka kalau kita mau proyeksikan terhadap VK-nya, kalian bisa amati ya, V-nya ada di sini, berarti kan V-nya sama kayak di sini nih. Ya, ada di bawahnya garis putus-putus. V-nya sama kayak di sini. Berarti kita taruh V-nya di dekat VK. Maka V di dekat VK itu ada di sini. Nah, garisnya di sini. Awang-awang ya. Ada di sini ya sudutnya. Sudut V ada di sini. Maka VK untuk sumbu X atau VKX itu adalah sin V. Kan gitu. Nah, kalau terhadap sumbu Y karena dekat sudut, tadi kan sudutnya ada di sini ya. Itu adalah V cos V. Oke, bagaimana untuk kelajuan terhadap sumbu Z-nya? Karena ini bergeraknya terhadap sumbu Z, jelas kalau untuk Z itu pasti 0, kan gitu. Jadi VK-nya itu bisa kita uraikan tadi RK kali omega, atau VK kalau secara komponen vektornya VKX kuadrat ditambah VKY kuadrat di akar. Bisa ya? Kemudian dari situ kita bisa tuliskan untuk energi kinetiknya, kita tuliskan karena tadi kan cuma MK titik massa, berarti kalau total satu benda tegarnya bisa kita tuliskan sebagai sigma setengah MK kali VK kuadrat. Oke, setengahnya bisa kalian pindah keluar sehingga setengah MK. Nah, VK-nya kalian uraikan sebagai RK kuadrat kali omega kuadrat, karena di sini V-nya kan kuadrat. Nah, dari situ muncullah definisi daripada momen inersia. Jadi kita bisa ngomongin bahwa kalau bendanya itu berotasi atau memiliki kecepatan sudut ya terhadap sumbu tertentu, dia berputar terhadap sumbu tertentu, maka kita bisa sebut bahwa benda tersebut memiliki namanya momen inersia. Bisa dipahami ya?
Artinya bahwa momen inersia itu dia bergantung pada massa, yang pertama titik massa ya, titik massanya atau elemen massanya, yang kedua adalah R atau posisinya. Sehingga momen inersia itu kalau misalkan satu benda aja, satu benda ini, kalau misalkan dia bergerak berputar terhadap sini ya, posisi ujung, jadi muternya dia kayak ke sana, muternya ujung, sumbunya itu ada di sini, dia muternya kayak gitu. Nah, dengan dia muter yang ada di tengah, pasti berbeda. Karena tadi dia dipengaruhi oleh R, kan gitu, dipengaruhi oleh posisinya, posisi terhadap sumbu putar, dan juga dipengaruhi oleh massa. Nah, jadi kalau dalam kasus ini untuk misalkan 3 dimensi, kita bisa ubah sigma dan misalkan bendanya itu kontinu, kita bisa ubah sigma menjadi integral. Kalau 3 dimensi maka integralnya ya rangkap 3 R kuadrat dm. Yang tadi saya katakan bahwa kumpulannya itu kumpulan partikel bukan kumpulan posisi. Jadi yang diintegralkan terhadap dm. dm bisa kita uraikan menjadi rho dv, kemudian bisa juga 2 dimensi itu berarti sigma dA, dan 1 dimensi itu lambda dl. Nah ini analogi antara gerak benda yang linier dengan gerak benda yang berotasi terhadap sumbunya. Kalau misalkan kita bisa deskripsikan posisi untuk linier itu X, maka posisi sudutnya bisa kita tuliskan sebagai theta, kemudian omega itu seperti V. Nah, kalau massa ya, kalau massa itu M, kalau untuk benda yang bergerak rotasi, itu tidak hanya massa, melainkan momen inersia. Karena tadi yang saya bilang bahwa dia berotasi di ujung sama berotasi terhadap sumbu massa, pusat massanya, itu nilainya bisa berbeda. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian ada torsi, kemudian ada energi kinetik rotasi, kemudian ada energi potensial. Oke, nah ini contoh daripada perhitungan untuk momen inersia. Ini saya ambil kasus yang paling sederhana untuk 1 dimensi. Untuk 1 dimensi, maka kita gunakan yang atas ya, R kuadrat lambda DL. Biasanya DL ya, bukan DT. Tapi ya DT juga nggak apa-apa, yang penting kalian tahu bahwa yang dimaksud itu adalah elemen panjang. Kan awalnya dari R kuadrat DM, kemudian DM-nya diuraikan, lambda kali DL. Nah ini kasusnya yang pertama, untuk yang misalkan kita mau putar dari sumbu ini, pinggir dulu, sumbu pinggiran. Integral daripada R kuadrat. Nah, R kuadratnya yang di mana? Bendanya sekarang, bendanya tidurannya di mana? Bendanya tidurnya kan di sumbu X. Yang pertama itu. Jadi pasti posisi daripada elemen massanya diungkapkan terhadap sumbu putarnya itu sebagai X. Jadi di sini R-nya sebagai X kuadrat, kemudian lambdanya tetap lambda, dan DL dalam hal ini panjangnya jelas dx, karena elemen massanya kan juga di X ya, di sumbu X. Nah, jadi integral X kuadrat lambda dx. Kemudian yang kedua sekarang, batas daripada integralnya dari 0 sampai panjang ujung daripada si batang, yaitu di L. Maka integral daripada 0 sampai L X kuadrat kita bisa integralkan jadi sepertiga X pangkat 3 kali lambda. Nah, berarti X-nya tinggal substitusikan, L pangkat 3 dikurangi 0, sama dengan sepertiga L pangkat 3 kali. Lambdanya kita uraikan. Apabila benda ini berdistribusi seragam, artinya bahwa setiap titik daripada permukaannya itu dia masanya seragam, titik masanya seragam, maka kita bisa tulis lambda sebagai M per L. Massa persatuan panjangan gitu, M per L aja. L-nya coret, sehingga sisa L kuadrat kali M. Seperti itu. Kemudian untuk kalau misalkan dia diputar di tengah, bedanya cuma di batas integralnya aja. Kalau dia diputar di tengah, berarti yang dari ujung ke ujungnya beda. Nggak 0 sampai L lagi, tapi min L per 2 sampai plus L per 2 gitu. Nah ini saya udah uraikan di sini. Kalau misalkan min L per 2 sampai plus L per 2, maka kita uraikan dari atas dulu ya. L per 2 pangkat 3 itu kan L pangkat 3 per 8, kemudian dikurangi minus L per 2 pangkat 3. Berarti karena pangkatnya ganjil, maka kan minus ya hasilnya. Sehingga minus kali minus jadi positif.
Dengan demikian di sini L pangkat 3 per 8 plus L pangkat 3 per 8 hasilnya adalah 1/4 atau 2 per 8 L pangkat 3. Nah, 1/3, 1/4 L pangkat 3 tadi kan. Lambdanya kita masukkan M per L. Dari situ 1/12 ml kuadrat. Seperti itu untuk momen inersia terhadap sumbu putar yang ada di tengah. Jadi ternyata beda antara di ujung dan di... Nah ini mungkin waktu SMA dulu tinggal pakai aja persamaannya. Kalau sekarang kalian harus tahu asal muasalnya dari mana. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ada 2 teori terkait daripada momen inersia ini. Itu yaitu teori paralel, sumbu paralel. Yang kedua teori sumbu tegak lurus. Untuk yang paralel pada dasarnya adalah hanya menggeser sumbu putarnya aja. Misalkan nih sumbu menggeser tuh menggeser kanan kiri gitu ya maksudnya. Menggeser ke kanan kiri. Kalau atas bawah kira-kira sama aja nggak? Sama, karena sumbu itu kan garis ya, bukan titik. Ya, sekali lagi saya ingatkan sumbu itu garis bukan titik. Jadi artinya mau geser ke atas atau bawah itu kan tetap sumbunya. Nah, tapi geser yang dimaksud tuh geser ke kanan atau ke kiri. Kayak misalkan untuk kasus yang ini kalian bisa coba cek di buku Atamaria secara lebih jelas dari mana untuk mendapatkan persamaan ini I0 sama dengan IC plus ML kuadrat. Kalau dulu di SMA mungkin MD kuadrat pakainya. Nah, IC itu sebenarnya pusat massa, momen inersia di pusat massa. Pusat massa itu yang mana Bu? Yang ini, yang di tengah. Kalau kita tahu posisi pusat massa daripada batang panjang itu kan di tengah. Nah, selama kita tahu I daripada nilainya di pusat massa itu 1/12 kan ya, berarti I di tengah itu berarti 1/12 ml kuadrat. Nah, kemudian dia digesernya seberapa jauh? Digesernya berarti seberapa jauh? Kalau ini ke kiri ya, ke kiri, seret. Seberapa jauh? Berarti L per 2. Berarti L per 2 kuadrat, artinya L kuadrat per 4. Kita tinggal jumlahin, hasilnya ternyata 1 plus 3 per 12 atau 4 per 12 atau hasilnya 1/3 ml kuadrat. Oh sama, iya. Jadi itu adalah teorema sumbu sejajar. Kemudian yang kedua terkait teorema paralel. Paralel perpendikular ya, tegak lurus. Ini kita bisa jadiin contohnya, salah satunya adalah plane lamina. Lamina itu plane itu kan bidang. Kalau lamina itu kayak sel, kalau di biologi itu sel tipis banget yang tebalnya tuh kayak itu. Kalau kalian lagi ngamatin daun gitu, di daun kan ada lembaran bagian atasnya ya, kayak plastik gitu yang tipis banget. Itu kayaknya sih yang dimaksud dengan lamina itu sepertinya seperti itu. Ya, suatu benda yang masanya terkonsentrasi di bidang yang single, tunggal, disebut sebagai plane lamina. Jadi dalam hal ini tebalnya itu tidak terlalu berpengaruh. Kemudian kita mau cari tahu perpendikular teorema sumbu tegak lurus itu maksudnya kayak gimana. Kalian coba lihat di sini ada IZ. IZ itu artinya momen inersia terhadap sumbu Z ya. Kita tahu kan kalau di sumbu Z itu berarti bisa kita tuliskan kalau misalkan MK-nya ada di sini, titik MK-nya di sini, maka untuk satu elemen massa yang ada di sini itu pusat massanya bisa kita deskripsikan sebagai MK kali R, kan gitu. Nah, R di sini itu kan bisa kita ungkapkan dalam bentuk X dan juga Y. Betul ya? Kan sekarang ini kan kayak Pitagoras, garis Pitagoras itu kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi R sama dengan, karena di sini kan MR kuadrat ya, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, karena ini total, maka kita tulis aja sigma. Sehingga di sini, ya udah, kalau bendanya kontinu, maka dia integral integral X kuadrat plus Y kuadrat dm. Nah, dm-nya kita uraikan sebagai rho dv. Begitu. Nah, kalau misalkan kalian bisa amati, apabila sorry ya, maaf saya agak kempis-kempis kalau lagi ngomong sekarang gitu. Ini misalkan X kuadrat rho dv ya, X kuadrat rho dv. Sekarang kalian lihat coba, X kuadrat
rho dv. Kalian perhatikan bahwa untuk x kuadrat rho dv ini itu bukan kita sebut sebagai ix ya, melainkan dia iy, karena yang dimaksud r di situ i sama dengan r kuadrat m gitu, mr kuadrat misalkan gitu ya, mr kuadrat. R yang dimaksud di situ itu bukan R yang dia arahnya sejajar terhadap sumbu putar, melainkan dia tegak lurus. Kalian amati deh, Z dengan R di sini itu kan tegak lurus, kemudian X dengan Y itu kan juga tegak lurus. Jadi R yang dimaksud di situ itu yang tegak lurus. Nah X, makanya di sini IX di sini pasangannya Y, IY di sini pasangannya X gitu. Kemudian IZ, maka kita bisa tuliskan kalau ini disebut IX dan IY, maka kita bisa tuliskan IZ sama dengan IX plus IY. Demikian itu teorema sumbu tegak lurus. Pemakaiannya kayak gimana, Bu? Contohnya di sini. Ini contoh untuk kasus yang pertama, ini teorema sumbu sejajar. Kita tahu bahwa IZ-nya itu MA kuadrat ya, karena ini single plane lamina itu dia MA kuadrat karena masanya dia terdistribusi seragam, maka pusat masanya dia pasti ada di tengah. IZ-nya itu MA kuadrat, maka kalau kita mau geser sumbu putarnya ke AA aksen, maka kita bisa tulis dengan teorema sumbu sejajar I0 itu IA aksen kan yang mau dicari, IC-nya berarti IZ-nya yaitu MA kuadrat ya. Kemudian plus MD kuadrat atau ML kuadrat, pergeserannya seberapa jauh, L-nya seberapa jauh atau D-nya seberapa jauh yaitu A, maka di sini MA kuadrat, sehingga MA kuadrat plus MA kuadrat hasilnya 2MA kuadrat. Itu contohnya untuk yang teorema sumbu sejajar. Kemudian untuk yang tegak lurus, nah ini pertanyaannya adalah kalau dia digesernya IBB aksen, sumbu putar yang dimaksud itu kan awalnya IZ, kemudian dia mau diputerin sama si IBB aksen. Nah, berarti oh iya itu kan tegak lurus sama si Z. Berarti kita gunakan teorema gabungan ya antara tegak lurus dan juga sumbu sejajar. Kalian perhatikan dulu di sini. Kalau misalkan kita mau IBB ini kan IBB ini kan sejajar sama si IX ya. IX ya. Maka kalau gitu kita bisa memisalkan dia sebagai kalau dari teorema tegak lurus itu kan IZ sama dengan IX plus IY. Berarti kita juga bisa tulisin IZ sama dengan IX plus IY. Nah, IY dan juga IX itu kan sama karena kebetulan ini lingkaran. Jadi panjangnya semuanya juga A, jari-jarinya A. Maka kalau gitu IX sama dengan IY. Dengan demikian MA kuadrat atau IZ itu sama dengan IX plus IY atau IX plus IX atau IY plus IY. Dari situ kita bisa tahu MA kuadrat itu sama dengan 2IX, sehingga IX itu sama dengan setengah MA kuadrat. Nah, kita udah tahu nih IX-nya, berarti tinggal kita gunakan teorema sumbu sejajar. Ya, teorema sumbu sejajar ini kan udah pusat masanya ya di sini ya, di bendanya ibaratnya gitu. Kemudian kita mau geser sejauh sejauh A, maka di sini IX plus MA kuadrat, setengah MA kuadrat ditambah MA kuadrat hasilnya 3/2 MA kuadrat. Itu sampel contoh untuk teorema sumbu sejajar dan tegak lurus. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada yang ingin menanyakan, semoga tidak tidur ya. Jamnya jam siang, ngantuk. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan kalau gitu. Oke, untuk kasus, jadi ada namanya istilah namanya jari-jari girasi. Girasi itu, kayak misalkan tadi, lamina kan setengah MA kuadrat, kalau lamina yang ada setengahnya itu apa ya? Oh ya, batang deh. Batang itu kan tadi, kalau batang tuh sepertiga ya. Iya, batang tuh tadi berapa? Batang kalau di tengah 1/12 ya, 1/2 ml kuadrat.
Nah, kalau batang kan tadi ini, oh iya, ini saya sudah tulis di sini ya. Batang itu 1/12 ml kuadrat. Nah, maka kita bisa bilang bahwa jari-jari kirasinya itu adalah tinggal apa namanya, bagian ini aja di MK kuadrat ya. MK kuadrat, maka K-nya itu berarti 12I. I-nya kan kalian substitusikan, ini harusnya bukan 12I ya. Ya, sorry. Ya, ini ulangi ya. K-nya berarti itu sama dengan, kita tinggal substitusikan I-nya. 1/12 dikalikan M L kuadrat. Oke, seperti itu kan ya. Nah, dari situ berarti M-nya tinggal dicoret. Ayo. Ya. M-nya dicoret, berarti sisanya sorry. Jadi ini sama dengan gini aja ya. Nah, ini oke, ini oke. M-nya dicoret, 1/12 yang kita taruh luar, L-nya jadinya kan, nah gini, oke. L gitu ya. Jadi yang dimaksud jari-jari kirasi untuk kasus yang tadi batang yang diputar terhadap pusat masanya itu adalah L akar atau L per akar 12 gitu. Itu hanya istilah aja sih. Kemudian yang kedua, ini contoh untuk 2 dimensi. CD gitu, contohnya untuk CD. Untuk ini ada 2 macam perspektif ya. Yang pertama itu kita melihatnya dari segi I-nya itu kita dalam bentuk DI. Jadi sebenarnya ini sama aja, yang penting ketemunya sama kan ya. Cuman cara yang pertama itu dia mengungkapkan DI sama dengan R kuadrat DM. DM-nya diuraikan menjadi sigma DA. Nah, ini nih DA-nya untuk DA itu dia menguraikannya elemen luas ya, betul-betul yang elemen luasnya yang luas lingkaran gitu. Jadi kalau DA-nya bagian diarsir yang ini, yang diarsir yang di sini ya, berarti kita bisa tulis DA sebagai keliling lingkaran, ya kan? Dikalikan dengan tebelnya yang di sini. Tebelnya itu kan DR. Keliling lingkarannya 2pi R. Jadi di situ DA sama dengan 2πr kali DR. Nah, sigmanya itu adalah M per pi A kuadrat. Sigma tadi kan massa per satuan luas, berarti M per pi A kuadrat. Dari situ, maka di situ 2M, ya kan? 2M per pi-nya coret, jadi A kuadrat R DR. Nah, jadi DA, di situ dia nulisnya tadi 2πr DR yang tadi saya bilang. Sehingga I dalam hal ini, I-nya berarti sudah dalam bentuk DI gitu. I-nya itu mau mengintegralkan DI-nya. Jadi DI-nya dari mana sampai mana? Tadi kan integral terhadap RDR ya. Kalau terhadap R tadi, maka terhadap R dalam hal ini, maka dia 0 sampai A gitu batasannya. 0 sampai A. Oke. Tadi DI tadi dituliskan R kuadrat DM. R kuadrat DM. R kuadrat DM, DM-nya sudah ditransformasikan ke dalam bentuk R, sehingga R kuadrat DM-nya 2M per A kuadrat R DR. DR-nya tadi 0 sampai A, sehingga kalian integralkan. A-nya bisa taruh luar, R-nya jadi pangkat 3 DR, sehingga 1/4 R pangkat 4, R pangkat 4-nya diganti disubstitusiin 0 sampai A pangkat 4, A pangkat 4, coret-coret 1/4, ini 2, jadi 2/4 coret, sehingga sisa setengah MA kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk cara yang paling simpel, ini yang paling saya suka, sama seperti kalau misalkan bola ya. Jadi I sama dengan ini langsung rangkap 2 daripada R kuadrat, DM-nya diuraikan sigma DA. DA-nya kalian ambil cuplikan daripada elemen luas di sini. Ya, ini yang kalau kalian udah tahu bola, pasti kalau lingkaran pasti tahu ya. DA-nya dalam ini kalau ada panjang dari sini, ya. Panjang busur, ibaratnya panjang busur. Panjang busur tuh kan kalau zaman SMA, quote-nya berapa sih panjang busurnya? Misalkan
ditanya panjang busur gitu, maka kalian pasti tulisnya gini, theta per 360 derajat kali 2 pi r gitu kan ya. Nah, padahal theta per 360 derajat kali 2 pi itu sebagai atau konversi dari derajat ke radian. Nah, sesungguhnya tuh dari situ. Jadi, nggak asal muasal gitu. Jadi, itu adalah konversi dari derajat ke radian. Nah, makanya kalau misalkan di banyak kasus untuk sekarang terutama, tetanya itu udah dalam bentuk radian, jadi langsung aja ditulis R kali theta gitu. Nah, tetanya untuk kasus ini kan dia hanya mengambil theta cuplikan atau d theta. Makanya panjang di sini dituliskan sebagai R d theta. Itu adalah panjang busurnya. Nah, kalau elemen luasnya berarti tinggal dikalikan dengan yang elemen jari-jari atau cuplikan dari jari-jari. Sehingga DA-nya bisa dituliskan sebagai R d theta d R. Nah, kesulitannya apa kalau pakai ini? Itu menentukan batas integralnya. Kalau R kita tahu 0 sampai A ya. Kalau theta berarti 0 sampai 2 pi begitu. 0 sampai 2 pi kan? Oke, kita tinggal substitusiin sehingga R-nya pangkat 3, kemudian di sini dr dan di sini d theta. Nah, selanjutnya untuk integral termudah kan yang theta ya, sehingga di sini langsung ditulisin integral daripada d theta, itu kan tetanya tinggal dimasukkan 2 pi kurang 0, jadi sisa 2 pi. Nah, untuk R pangkat 3, itu integral kan berarti 1/4 R pangkat 4, tinggal substitusiin R-nya sebagai A, maka dengan demikian A pangkat 4 per 4, ya kan, di sini sisa 2 pi per 4, A pangkat 4, 2 pi-nya coret, 2 sama 2 pi, iya ya, mana 2 pi? Iya, pi-nya coret dengan yang depan, 2-nya coret dengan 4, sehingga sisa setengah, M-nya tetap, A pangkat 4 coret dengan A pangkat 2 di sini, sehingga menyisakan I sama dengan setengah MA kuadrat. Seperti itu untuk 2 dimensi. Ini contoh yang terakhir, 3 dimensi. Nah, untuk kasusnya yang di sini, itu ini kalau saya bisa bilang ini kasusnya itu untuk bola untuk kalau yang ini kulit tipis ya, kulit tipis. Kalau yang ini bola pejal. Kalau bola pejal, kalian bisa dengan menggunakan DV-nya tuh nggak pakai yang kayak gitu. Ini kan integralnya cuma 1 endingnya gitu, lebih mudah. Kalau kalian mau pakai teknik yang kedua tadi, itu kan integralnya rangkap 3 gitu kan. Rangkap 2 kalian tadi. Berarti kalau untuk kasus 3 dimensi, untuk kasus bola pejal dalam hal ini, itu berarti rangkap 3. DV-nya berarti pakai R kuadrat sin theta, D theta, dr, D theta. Nah, itu boleh. DV, sorry. Nah, kalau untuk kasus ini, itu pakai teknik yang pertama. Kita coba lihat. Untuk yang teknik pertama, kita tahu bahwa I-nya tadi setengah MA kuadrat. Ya, setengah MA kuadrat. Berarti, saya sendiri, ya. DI itu sama dengan setengah, tadi ya, berapa? Saya lupa. Setengah MA kuadrat. Berarti kalau dalam kasus ini kita bisa tulis sebagai setengah, ya, setengah. Kalau A-nya tuh kan tadi jari-jari bervariasi ya, berarti kita bisa tulis ini sebagai R aja. Setengah R kuadrat dm. DM-nya diuraikan rho dv. Setengah ini dari mana? Tadi dari sini kasus ini. Nah, ini nih. Tadi, CD atau lingkaran tipis ya, bukan lingkaran tipis ya namanya, yaitu kalau di sini dibilangnya solid cylinder tapi tanpa ketebalan ya. Jadi di sini DI sama dengan setengah R kuadrat dm, dm-nya itu rho dv, ya, setengah R kuadrat rho dv. Nah, rho-nya itu kan berarti M per V kalian tahu, V untuk bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, R-nya dalam hal ini, nanti takutnya sama kayak yang di sini lagi, R-nya dalam hal ini itu adalah A, ya, jari-jarinya bolanya A, sehingga di sini langsung ditulis sebagai A pangkat 3. Nah, untuk R yang di sini, itu kan yang di sini tadi,
ya CD-nya. Nah, R-nya berarti itu sama dengan kalau ini ke sini A, ya. Kalau dari sini itu sudutnya adalah theta dari sumbu putar, maka dia beri nama untuk R-nya itu sebagai A sin theta. Bisa dipahami ya? Tadi ini rho, kemudian dV-nya apa? Nah, dV-nya, ini dV ya. dV-nya berarti kan tinggal CD tadi dikalikan ketebalannya. Ketebalannya diungkapkan sebagai dz. Ya, dz itu kan ini, dz. Nah, yang ini itu kan berarti keliling lingkaran. Salah, keliling luas ya, karena kan ini 3 dimensi, berarti yang di sini luas lingkaran kalikan tebel. Nah, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Nah, R-nya tadi A sin theta, ya, dikalikan dz ketebalannya. Bisa dipahami ya. Ketebalannya kalau kalian lihat di sumbu Z sendiri, Z aja dulu, itu kan di sini. Nah, di situ itu kan A cos theta. Berarti dz itu sama dengan dA cos theta, seperti itu. Nah, kalian tahu turunan daripada cos itu apa? Min sin ya. Jadi harusnya di sini ada minusnya ya. Makanya di sini muncul minus tiba-tiba. Ya ini harusnya ada minusnya. Minus 3-nya taruh atas jadi 3, 4 kali 2 jadi 8, kemudian sinnya jadi pangkat 5, turunan daripada cos kan min sin theta, jadi sinnya ada 2 tambah 2 tambah 1 dari nilai turunan cos, sehingga sin pangkat 5 theta, kemudian d theta. Nah, dari situ ini bukan alfa ya, tapi A, nanti keliru. Dari situ I-nya berarti tinggal kita integralin dari DI. Nah, DI tadi tinggal disubstitusikan lagi ke sini. Minusnya ada, di sini tinggal integral 0 sampai pi. Kok pi, Bu? Kenapa nggak 2pi? Ingat bahwa untuk perjanjian daripada bola, untuk yang sudut yang dari sumbu Z, ya, itu adalah 0 sampai pi. Tapi kalau terhadap sumbu X yang putarnya ke arah, yang datar, yang tidur, yang terlentang, itu dia kok terlentang sih. Ini yang XY, bidang XY ini ya, itu sudutnya 0 sampai 2pi. Oke? Jadi di sini 0 sampai pi integral daripada sin pangkat 5. Oke, itu. Nah, ini pembuktian daripada persamaan yang ini, integral 0 sampai pi sin pangkat 5 ke 2/5 MA kuadrat, nanti jadi tugas juga untuk pengayaan nomor 2. Oke, ini untuk yang ketiga, itu Oke, pengayaan yang ketiga itu untuk kasusnya spherical cell-nya, spherical cell, jadi kulit bola tipis. Kulit bola tipis, I-nya tuh 2/3 MA kuadrat. Ini juga tugas lagi. Kemudian ada tugas dari 911 sampai 921, itu nanti juga dikerjakan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke rotasi benda terhadap sumbu translasi terkait momen ini. Izin bertanya, Bu. Iya, ini Mau tanya yang inersia untuk yang bola itu tadi, kalau misalnya pakai metode yang batasnya dari mana ke mana ya, Bu? Maaf Mas, bisa diulangi? Tadi agak lemah. Itu untuk membuktikan inersia yang di bola itu, kalau kita pakai metode yang integral lipat 3 itu batasnya dari mana ke mana ya, Bu? Oke, terima kasih Mas Randy. Batasnya berarti kalau R itu dari 0 sampai A, kalau theta dari 0, tetanya beda ya. Theta yang di sini kan kalau terhadap sumbu Z berarti 0 sampai pi. Kalau yang sudut dalam bidang X itu berarti 0 sampai 2pi. Batas integralnya itu Mas Randy. Atau nanti bisa tambahin ya, ini ya, untuk dengan menggunakan teknik yang ketiga. Nah, ini. Nah, jadi ada ide jadinya. Oh ya, ini bukan sama Mas Randy, enggak kok. Tapi emang untuk buktiin aja, memang betul kalau untuk kasus yang kita pakai teknik yang yang kedua itu sama-sama ketemunya 2/5 MA kuadrat. Terima kasih Mas Randy. Itu jawabannya Mas Randy. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, inersia bola kejal dengan
Integral yang rangkap 3. Kalau menurut saya lebih mudah yang rangkap 3 ya, karena kalau ini kan kita harus tahu dulu momen inersia yang terhadap. Kalau misalkan kita nggak tahu kan jadinya repot, motongnya itu kan jadinya motong elemennya itu kan lain. Tapi kalau bola, kalau misalkan kita pakai teknik yang integral rangkap 3 itu kan motongnya tinggal motong aja, misal di sini kan tinggal dv-nya, berarti dv-nya tinggal yang bagian ini kalikan tebelnya, lebih mudah. Menurut saya lebih mudah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, tadi saya masih belum paham yang maksudnya yang 0 sampai Z itu pi, terus yang X, Y itu 0 sampai 2 pi itu maksudnya kayak gimana? Oke. Jadi gini Mbak, perjanjian untuk daripada bola, koordinat bola itu kalau kita tahu, kalau misalkan luas dulu deh. Luas itu kan kalau misalkan kenapa kok bisa 0 sampai pi? 0 sampai 2 pi, maaf, untuk lingkaran. Itu kan karena memang untuk menggenapkan 1, 2 pi seperti ini kan Mbak. Makanya kalau untuk di bola perjanjiannya, untuk yang bidang yang kalau bidang yang kayak gini, bidangnya datar gini, ini bidang yang Z sumbu Z. Kalau bidang yang datar ini itu perjanjiannya sudutnya yang membentuk sudut lingkaran, jadi makanya sudutnya itu batasnya dari 0 sampai 2 pi. Kalau kalian lihat di DV untuk bola itu pasti kan aneh, loh kok yang satu 0 sampai 2 pi, yang satu 0 sampai pi, kan gitu ya. Nah, tapi untuk bola itu yang perjanjiannya kalau misalkan yang bidang XY itu 0 sampai 2 pi yang tadi saya bilang. Nah, karena apa? Untuk kalau kita menentukan luas itu kan integral itu kan sama aja menentukan integral yang kalau belajar kalkulus waktu di pengintegralan itu terkait mencari luas dan mencari volume, itu kalian harus bisa membayangkan kalau untuk yang luas terutama ini ya, kalau untuk lingkaran kan jelas ya 0 sampai 2 pi karena muternya satu lingkaran penuh. Tapi kalau untuk sumbu Z, untuk bola, supaya dia membentuk bola itu bukan 0 sampai 2 pi. Kalau misalkan kalian agak sulit ya. Kalau mau nentuin volume, muternya itu bukan 0 sampai 2 pi kalau di sumbu Z, tapi 0 sampai pi, Mbak. Saya kok masih bingung ya Bu. Iya, coba searching di YouTube deh. Karena ini emang butuh imajinasi Mbak. Karena kalau misalkan lingkaran tuh kan enak kayak gini doang kalau 2 dimensi ya, kayak gini kan membentuk ya jadinya lingkaran. Nah kalau ditambahin untuk yang Z, untuk membentuk bola itu bukan muternya kayak gini, nggak penuh, tapi melainkan sampai bawah, gitu. Cuma sampai sumbu Z negatif. Jadi makanya perjanjiannya untuk yang sumbu Z negatif untuk membentuk bola, satu bola penuh berdasarkan kalkulus untuk matematika dasar di itu kalau kalian dulu di kalkulus Mades itu pasti harus bisa membayangkan batas integral supaya dia membentuk satu bola penuh atau satu silinder katakanlah. Kalau satu silinder kan jelas ya, satu silinder yang kayak gini kan gitu. Oh ya, kalau silinder kan cuma T ya panjang, jadi enak. Begitu Mbak. Bisa ditangkap nggak kira-kira? Ya, insya Allah. Insya Allah iya. Jadi itu, kalau misalkan Bu saya nggak bisa bayangin Bu konsep daripada volume untuk membentuk biar bisa dia membentuk bola itu bagaimana muter-muternya itu yang penting Mbak bentar ini sorry bentar ya Mbak Tiara Rizky yang penting tahu bahwa oke Bu, yang penting saya ingat bahwa untuk konsep elemen volume bola atau pengintegralan daripada bola itu untuk yang konsep daripada sudut yang bidang datar atau bidang yang seperti ini, bidang yang HP yang saya pegang ini itu 0 sampai 2 pi lingkaran. Tapi kalau untuk yang bidang terhadap Z, bidang yang sumbu tegak, itu batas integralnya adalah 0 sampai pi. Yang tadi 0 2 pi ya muternya, yang terus kalau yang sumbu Z itu 0 sampai pi. Yang penting Mbak Tiara hafal itu aja. Gitu. Kalau nanti pengen nyari, saya benar-benar penasaran Bu, coba nyari itu aja, coba ketik itu volume bola, ilustrasi volume bola daripada konsep pengintegralan itu ada kok Mbak, beneran Mbak. Nanti Mbak Tiara nyari ya. Insya Allah Bu. Iya.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Tiara. Mbak Tiara, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh saya bertanya lagi, Bu? Boleh Mas Randy, silakan. Ini mau memastikan aja, Bu, yang untuk slide ke-10 tadi. Slide ke-10, ini ya? Ya. Mm-mm. Nah, itu kan pi sama dengan theta itu hasilnya sama dengan omega, itu nilainya sama atau gimana ya, Bu? Boleh diulangi Mas Randy, maaf. Yang itu yang pi sama dengan theta sama dengan omega. Nah, itu kan hasil turunnya apa nilainya sama nanti, Bu? Oke, jadi gini Mas, ini hanya simbol saja, tapi kan sebenarnya kita secara umum perpindahan sudut atau posisi sudut itu kita nyatakan dengan theta kan ya? Iya. Betul kan ya? Ya. Nah, untuk di gambar yang di sini sebenarnya kan jadi ini tuh kayak gini. Ini tuh kayak apa namanya? Kayak besarnya, kalau di simbol itu kita bisa substitusiin A gitu, kalau di simbol itu misalkan R gitu. Nah, R-nya itu kan boleh dong saya substitusiin jadi X gitu kan sama-sama elemen panjang gitu Mas. Itu yang pertama itu. Nah, untuk kasus yang di sini itu sebenarnya besarnya sudutnya itu sebagai V gitu. Nah, tapi kalau di secara umum perpindahan sudut itu kita tuliskan sebagai theta. Nah, untuk kasusnya V dan theta itu kan berarti satu besaran yang sama, yaitu sama-sama perpindahan sudut. Tapi untuk kasus yang di sini itu sudutnya itu sebesar V, maka dia nulisinnya V gitu loh, V. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita tahu bahwa turunan daripada perpindahan sudut itu adalah omega gitu, Mas. Jadi kalau tadi kita sebut sebagai theta dan V itu lain, untuk kasusnya bola itu lain lagi. Jadi emang di buku itu kadang butuh pemahaman, oh yang tadi ini theta Bu, terus sekarang tadi Ibu bilang V sebagai dari sudutnya yang Z gitu ya, lain-lain. Jadi jangan disamakan gitu. Intinya itu Mas Randy, kalau dibandingin yang tadi kan saya sebut ada dua sudut ya, dalam kasusnya bola ada theta, kemudian ada V gitu ya. Ya Mas Randy ya? Iya, Bu. Nah, untuk kasus yang ini tuh lain. Untuk kasus yang ini mah ini hanya simbol aja gitu. Jadi jadinya simbol sudut gitulah. Jangan dibingungin. Semoga nggak bingung Mas Randy. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya udah makin mengantuk Ria ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini sebentar saya nge-charge dulu. Oke, yang kedua ini subbab yang terakhir yaitu rotasi benda terhadap sumbu yang bergerak translasi. Nah ini subuhnya itu apa namanya? Yang tadi kan diam. Nah sekarang yang ini dia bergerak, tapi bergeraknya translasi. Loh ini berarti kayak kasusnya itu dong Bu, kayak kasusnya roda yang roda kan bergerak ke kanan dia, tapi dia juga berotasi. Nah itu sama. Nah ini contoh kasusnya, makanya tadi penerapan unprime dan prime yang digunakan. Sebenarnya untuk kasus yang rotasi ini nggak terlalu sulit ya menurut saya, karena yang sulit itu nanti kalau udah masuk ke tensor. Oh ini ada chat Bu, mohon izin bertanya. Oh sebentar ya, yang batasnya 0 sampai A pada slide 9 itu sumbu yang mana ya? Sinyal saya terputus tadi. Oh iya, sebentar. Nomor slide 9. Slide 9 yang ini ya. Oh slide 10 aja ya. Slide 10 0 sampai A. 0 sampai A yang mana ya, Mbak? A besar gitu ya? Atau yang gimana ya ini, Mbak? Mbak Valinda mungkin bisa ditanyakan langsung. Halo Mbak Valinda. Sebentar Bu, saya pindah dulu. Oke. Ya, tidak apa-apa Mbak Valinda. Ya. Kalau A kecil tuh saya anggapannya kalau A kecil biasanya besar ya.
Maksudnya jari-jari yang dimasukin di sini ya? Apa soalnya ini bukan? Oke, sambil nunggu Mbak Valinda, kita ke ini ya, yang ini tadi. Rotasi benda terhadap sumbu yang bergerak translasi. Oke. Nah, untuk kasus yang di sini tadi sampai mana roda ya, kayak roda. Nah, ini koordinat, nanti Mbak Valinda langsung nyela, boleh kok Mbak Valinda, kalau sudah siap di HP. Oke, kita lanjut dulu. Ini tadi kita sudah mengenal prime coordinate sama unprime coordinate. Kalau yang tadi prime coordinate itu kita definisikan sebagai koordinat utama yang menempel sama si bendanya. Ya, kayak misalkan ini titik P gitu ya. Kita definisiin sebagai prime coordinate itu yang aksennya, ya ini Z aksen, Y aksen sama X aksen. Kemudian kalau siapa tadi yang unprime atau koordinat tetap, kita bisa sebut koordinat yang diam, yang di luar, itu yang tidak ada aksennya. Nah, kalau dari gambar di sini kan mudah ya. Misalkan kita mau mendefinisikan R, maka R itu akan sama dengan R aksen plus R 0. Secara vektor kan mudah, sederhana ya. Coba. Nah, di sini. Oke. Jadi R itu sama dengan R aksen plus R0. Dari situ berarti kita bisa tahu untuk X, Y, dan Z-nya juga mudah. Z atau X sama dengan X aksen plus X0. X0 itu apa sih? X0 itu atau R0 dulu ya. R0 itu berarti perpindahan atau posisi dari 0 atau panjang dari 0 sampai dari O sampai O aksen. Nah, kalau R aksen itu dari aksen ke titik P. Ini siapa nih yang ngechat? Oh ya, belum ya, Mbak Valinda belum pindah. Oke. O aksen ke titik P, kemudian kalau R itu dari O ke titik P langsung. Nah, ini hubungannya 3 ini tadi. Nah, maka V-nya juga kita bisa deskripsikan sebagai DRDT, kan gitu ya. DRDT sama dengan DR aksen per DT plus DR0 per DT. Nah, kalau yang DR aksen DT bisa kita tuliskan sebagai V aksen, DR0 DT kita bisa tuliskan sebagai V0. Nah, kalau A gimana? Kalau A itu berarti D kuadrat R per DT kuadrat. Kalau yang aksen berarti tinggal ditambahin aksen, R0 tinggal ditambahin R0. Nah, ini disebut sebagai aksen, yang di sini disebut sebagai A0. Ini sebenarnya kalau kalian amati, ini kasusnya bisa kalian terapkan untuk kasus gerak roket. Ya, gerak roket, tapi yang kasusnya tuh kita memperlibatkan atau sebentar. Kita melibatkan kita melibatkan massa yang putus. Kalau roket itu kan nanti mungkin saya bisa share kirim jurnal yang pernah dijadikan labvis oleh kakak tingkat kalian, jurnal acuan, yaitu salah satu penerapan atau bukan mudahnya ya, dari prinsip relativitas Newton. Jadi gak cuma Einstein ya yang punya relativitas, ternyata Newton juga punya. Ya, intinya gitu ya, nanti kalian bisa cek. Nah, ini jadi ada 2 kerangka yang diperhatikan ya, kerangka yang diam sama kerangka yang bergerak. Nah, tapi kalau kasusnya ini kerangka yang bergeraknya itu dia bergerak secara konstan, maka kan konsekuensinya kalau dia bergerak konstan maka A-nya kan 0. Kalau kerangkanya bergerak konstan maka A-nya 0. A yang siapa? A yang A doang atau A0 atau A aksen? A yang A0 kan, karena gerak kerangkanya itu kan terhadap yang diam itu didefinisikan sebagai 0-nya kan. Bisa dipahami ya, semoga bisa. Jadi A0-nya itu sama dengan 0. Kalau V-nya itu tetap. Oke, kita lanjut ke contoh soal aja. Ini contoh soalnya, di sini ada benda yang benda ini wheel. Berarti dia roda dia jari-jarinya R. Dia menggelinding ya.
menggelinding atau enggak. Dia menggelinding dengan kelajuan yang seragam V0 sepanjang garis lurus. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan posisi percepatan untuk partikel yang ada di titik P. Yang pertama didasarkan pada kerangka acuan terhadap rodanya, berarti kalau terhadap rodanya aksen ya atau prime axis. Yang kedua itu terhadap si stasioner atau observer yang ngamatin dari luar. Sekarang kita coba lihat. Nah ini analisisnya juga udah dituliskan di buku itu. Untuk yang kerangka acuan yang terhadap aksen atau prime axis, ya, yang kita tahu tadi gerak rodanya tuh ke kanan sebesar V0 kan gitu. Nah berarti kita bisa tulis yang pertama untuk posisi dulu. Ya, untuk posisi dulu dia akan selalu konstan kan gitu. Karena dia dipandangnya terhadap aksen, kan titik P selalu di atas ya. Selalu di atas. Untuk kasusnya yang di A, misalkan yang di A di sini ya. Selalu dia panjangnya itu selalu sama dengan R. Kalau misalkan dia bergerak ke sini, kan juga dia sama dengan R. Hanya saja arahnya yang berbeda ya. Arahnya yang di kasusnya P, kalau di sini ya berarti J topi, kalau yang di sini ya berarti I topi kan gitu. Tapi untuk kasus ini tinjauannya itu kita cek di gambar. Untuk yang, nggak ada ya, sama ternyata gambarnya. Ya, untuk yang kasus ini P-nya kan di atas terus. Ya udah, berarti untuk saat itu, berarti untuk R aksennya itu sama dengan R, J, topi. Nah, untuk yang kedua itu kelajuannya. Kelajuannya gimana? Kelajuannya kan sama-sama ke kanan. Oke, kelajuan rodanya kan ke kanan sejauh V0. Bisa dipahami ya. Jadi turunan pertamanya atau V-nya itu atau V aksennya itu sama dengan V0 kali I topi. Nah, V0 itu kalau dikaitin sama R juga bisa R kali omega. Kan sama ya, karena kelajuan linearnya itu sama dengan bendanya kan bergerak rotasi, berarti omega kali R. Kalau bendanya ini nggak bergerak rotasi ya nggak ada omega kan gitu. Jadi kita lanjutin lagi yang ketiga yaitu percepatannya. Untuk percepatannya maka dia turunan kedua ya atau R.2 di atas R aksen atau A aksen itu sama dengan, nah untuk kasus yang ini bendanya kan kalau dipandangnya terhadap siapa ini namanya, bendanya dipandangnya terhadap si sumbu kerangka prime axis, maka dia hanya memiliki percepatan sentripetal kan gitu. Ya. Percepatan sentripetalnya itu besarnya adalah V kuadrat per R. Bu, kok besarnya percepatan sentripetalnya kok negatif? Bu, iya. Kalau kalian perhatikan kan percepatan sentripetal arahnya selalu mengarah ke pusat titik atau pusat lingkarannya kan gitu. Jadi kalau dari titik P itu maka arah A-nya itu ke arah J negatif atau sumbu Y negatif, maka di sini negatif J topi kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia berdasarkan pengamatan diam atau terhadap X, Y, Z doang, tadi kan yang dari titik P di sini kan tadi berdasarkan persamaan yang di sini nih. Ini kan berarti R itu sama dengan R aksen plus R0. Aksennya kan kalian udah tahu nih dari sini RJ. Nyarinya dari mana? R0 itu kan berarti kalian ukur dari titik O ke O aksen. Oke, dari O ke O aksen itu kalau kalian amati itu berarti ada komponen Y. Komponen di sumbu Y itu pasti tetap, yaitu RJ positif. Ya kan? Karena kan kalau kalian lihat O ke O aksen kan garisnya gini nih. Gini kan? Nah, berarti I dari sini ke sini itu adalah panjang daripada RJ topi. Kemudian dari O ke titik ini itu panjangnya sebesar ya segeraknya dia itu V0 kali P kan gitu, sama aja.
V0 kali T. Jadi R0-nya di situ bisa dituliskan V0TI topi plus RJ topi. Sehingga R-nya bisa dituliskan R aksen plus R0 atau V0TI topi plus 2RJ topi. Kemudian V-nya gimana? V-nya berarti V aksen plus V0, sehingga V-nya tinggal disubstitusiin. Kalau untuk V aksennya itu V0I topi, kalau untuk yang yang R0-nya atau V0-nya itu kan turunannya berarti yang hanya mengandung unsur T aja, karena turunan yang nggak ada T-nya 0 ya, kan turunan konstanta kan 0. Jadi di sini hanya V0I kan tadi V0I topi, yang V aksennya V0I topi juga, sehingga V-nya itu sama dengan 2 V0I topi. Nah, kalau yang ketiga, itu juga sama. Nah, tapi sayangnya, kan tadi untuk V0-nya itu udah V0I topi. Berarti turunannya dari V0I topi, V0 kan nilai konstanta. Turunannya kan berarti 0, karena dia nggak ada T-nya, kan gitu. Nah, sehingga nilai A-nya itu sama dengan A aksen. Dia nggak punya A0. Ini juga bisa dijelaskan secara makna fisiknya bahwa benda ini atau roda ini bergerak dengan kelajuan atau kecepatan konstan. Alhamdulillah. Kalau kecepatannya konstan, maka tidak ada perubahan kecepatan, sehingga tidak ada percepatan. Seperti itu. Jadi percepatan yang dimiliki oleh roda ini sama kayak tadi, hanya percepatan sentripetal saja. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, mungkin sambil dipahami ya, agak berat sebenarnya ya. Bu, mohon maaf. Iya, Mbak Fanda. Gimana Mbak Fanda tadi? Kan tadi waktu yang penjelasan yang Aldo tanya itu sinyal saya agak macet-macet gitu. Terus saya dengar Bu Fa itu bilang kalau pakai integral integral 3 yang mau cari momen inersia, itu batasnya ada 0 sampai A, terus 0 sampai Pi sama 0 sampai 2Pi. Nah, kalau 0 sampai Pi itu kan tadi, kalau nggak salah yang Z ya, Bu. Terus yang 0 sampai 2Pi itu yang tegak. Nah, 0 sampai A itu yang mana ya, Bu? Apa saya salah dengar gara-gara sinyalnya putus-putus jadi nggak jelas gitu? Makasih, Bu. Oke, sama-sama Mbak Valinda. Kalau untuk yang tadi yang ditanyakan Mas Aldo itu menggunakan trik yang kedua. Trik yang kedua itu DV-nya lain. DV-nya itu kalian ungkapkannya sebagai R kuadrat sin theta, DR, D theta, DV. Ya, kalau nggak salah itu ya. Betul ya? Nah, untuk yang 0 sampai A itu yang R, batas integral dari R. Kalau 0 yang sampai 2Pi itu batas integral dari theta, sin theta, D theta. Kalau yang satunya lagi apa tadi? Yang V itu 0 sampai Pi. Gitu Mbak Valinda. Oh, baik Bu, makasih Bu. Sama-sama. Oke. Oke, kita lanjut. Bu, izin bertanya Bu. Oh ya Mas Randy, silakan. Mau tanya itu yang kalau acuannya di kerangka acuan yang luar itu, yang 2R itu dapat dari mana ya Bu? Soalnya tadi putus di saya Bu. Maaf Mas, bisa diulang. Oh ini 2R ini ya? Iya, iya. Oh iya. Jadi R itu kan R aksen ditambah R0. 0-nya itu kan R0TI plus RJ. Nah R aksennya kan RJ di sini Mas. RJ topi. Nah jadi kalau ditambahin kan berarti jadi 2RJ topi. Gitu Mas Randy. Oh, oke Bu. Iya, kalau secara gambar kan juga kita bisa deskripsikan ya, titik P yang di sini, ya kan, terhadap titik O, kan sama aja gitu pertanyaannya, posisinya berapa. Kalau dari kalian bisa lihat, ini terhadap sumbu Z-nya kan jelas ya, kalau Pitagorasnya 0 sampai P di sini, untuk posisi di Y-nya itu kan berarti 2R, kan gitu ya Mas Randy ya. Kalau posisi di X-nya itu berarti dari titik ini ke titik yang di sini, kan gitu Mas Randy ya? Oh iya, Bu. Nah, iya, sama-sama. Kalau secara gambar mungkin lebih enak ya, jadinya 2R gitu. Oh iya, dari P ke O, itu kan berarti sama aja 2 kali jari-jari.
Nah, tinggal X-nya. X-nya itu V0 kali T. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Aduh, ini bau Indomie nih. Ada yang masak Indomie. Suami saya masak Indomie. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kita akan lanjut ke ini tambahan yang nantinya berujung pada tugas pengayaan. Nah, tapi tenang aja, untuk yang kasus ini itu tidak apa ya istilahnya, tidak masuk ke subbab kita, hanya saja supaya kalian tahu gitu. Jadi ada beberapa koreksi tertentu ketika kita melakukan praktikum gerak peluru, katakanlah. Gerak peluru ini di luar angin ya, di luar pengaruh gaya gesek angin ya. Kalau kita tahu untuk konsep ini kenapa penting, karena yang harus kita tahu bahwa bumi itu kan berotasi ya, melakukan rotasi terhadap sumbu putarnya. Makanya ada koreksi-koreksi tertentu dalam perhitungan yang secara intensif atau mendetail itu yang melibatkan efek daripada pengaruh rotasi bumi terhadap gerak yang ada di dalam bumi itu sendiri. Gerak maksudnya Ibu apa sih, gerak apa ya? Maksudnya kayak tadi gerak peluru gitu kan. Misalkan kita udah ngitung kayak gini, kok hasilnya beda. Selain daripada pengaruh gaya gesek, kalian juga harus mempertimbangkan efek daripada rotasi bumi itu sendiri. Nah, ini contohnya di sini. Ini contoh kasus daripada rotasi bumi. Nanti kalian bisa cek di buku Atam Arya. Kalau emang nggak punya bukunya, nanti bisa langsung chat Mas Randy atau langsung chat di grup aja. Masih nggak grup aja, atau bisa chat ke Mas. Bu, saya boleh minta untuk buku Atam Arya yang chapter ini gitu kan, nanti bisa saya unggah di Google Classroom. Jadi ini analisisnya sudah ada sebenarnya di buku Atam Arya. Oke, kita lanjut dulu ya ke bawah. Nah, ini jadi istilahnya nanti kalian akan menemukan istilahnya persamaan atau pengaruh daripada Coriolis atau pengaruh Coriolis, gaya Coriolis itu sendiri. Jadi total daripada percepatan itu tidak hanya sekedar percepatan relatif terhadap sistem kerangka utamanya. Mohon tunggu sebentar ya. Sebentar. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi jadi percepatan totalnya itu nggak hanya sekedar tadi yang kalau kasusnya tadi aksen ditambah A0 kan gitu ya. Tapi untuk kasus yang bendanya sistem bergerak rotasi itu oke. Sistem yang bergerak sumbu yang bergerak rotasi itu akan ada pengaruh-pengaruh lain, diantaranya percepatan Coriolis ya, kemudian muncul ini rotasi tak seragam kalau omeganya itu nggak konstan terhadap sumbu utama, jadi bervariasi. Nah, harapan saya nanti kalian pelajari aja ini hanya untuk tahu pengetahuan apa sih Coriolis itu kayak apa. Oh iya, kalau misalkan kasusnya kayak yang tadi diceritakan sama Bu Fa itu emang koreksinya kayak gimana gitu. Nah, itu nanti coba kalian cari tahu supaya bisa makin paham sampai akhirnya kalian bisa dapetin persamaan ini. Misalkan ya sampai persamaan ini ya alhamdulillah, kalau tidak ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian dapat konsep ini. Seperti itu mungkin ini kita akan bagi tugas. Untuk tadi tugasnya itu tidak dikerjakan istilahnya biar nggak terlalu banyak. Untuk pengayaan 1 ini kita akan pengayaan 1 itu siapa ya? Ini kelas yang lain kan mengerjakannya juga sama. Nah, ya silakan kalian bisa tanyakan atau bisa diskusikan bareng, yang penting bisa paham gitu. Ini sebentar saya buka OCW sekalian absensi. Oh ya, sebelumnya sambil barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Oh, ini yang alpha masih banyak ini. Mbak Raga, Mas Rozin, Mbak Natasha, Mas Randy, Mbak Susi. Berarti ini yang kalau udah yang keluar itu siapa aja ya, boleh tahu? Mas Yusril, Mas Ahmad Yudianto, ada lagi satu lagi yang keluar atau sudah? Susi, Bu. Susi. Oh, Mbak Susi keluar kemana ya? UGM. Oh, lolos di UGM. Oke, kemudian ada ada lagi barangkali? Akil, Bu. Oh, Sakil. Sakil di mana? UIN, kalau nggak salah. Surabaya. Oh, oke. Jadi ada Mas Sakil, Mas Yudianto, Mas Yusril, Mbak Susi. Ada lagi? Sasangka. Maaf, Mbak. Ini nggak jelas saya, Mbak. Boleh diulangi? Sasangka Adi ya. Sasangka. Oh, nggak ada ya, Mbak Mas? Oh, sudah nggak ada kayaknya. Sudah tidak daftar ulang mungkin. Sudah nggak ada namanya di ini. Oke, berarti ini yang tadi kan totalnya 24 ya. Udah pas berarti 24. 28 kurangi 4. Udah pas. Oke. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, berarti ini yang belum bersensi nih Mbak Raga, Mas Rozin, Mbak Natasha, sama Mas Randy. Yang belum. Oke, kita akan bagi untuk yang pengayaan 1, itu akan dikerjakan oleh Mas Vigo. Syahriza Vigo. Ya, ini mengingat ulang yang kemarin Pak Dewa sampaikan. Kemudian untuk pengayaan 2, mana nih pengayaan 2? Kok jauh sekali? Ini ya. Pengayaan 2 itu untuk membuktikan dari sin pangkat 5 ke 2/5 MA kuadrat itu bisa dikerjakan oleh Mbak Nuranisa. Kemudian pengayaan 3 yang dengan integral rangkap 3 atau dengan teknik yang ini, yang bawah ini, itu dikerjakan oleh Mbak Zahra. Nanti PPT-nya saya bagi, tenang aja. Mbak Zahra. Kemudian yang ini pengayaan 4 ya, jadinya pengayaan 4 itu dikerjakan oleh Mbak Rini. Kemudian pengayaan 5 sampai 15 atau soal 911 sampai 921 berurutan ya. Untuk yang 911 itu Mbak Yolanda, kemudian Mbak Rozana, kemudian Mbak Valinda, ada Mbak Sinta, kemudian ada Mbak Tiara, Mbak Mufi, ada Mbak Tasya, ada Mbak Santi, ada Mbak Nurul, ada Mbak Siti Sama, ada Mbak Tiara Tasya, tadi Tisha, ada Mbak Sekar, ada Mbak Rania, ada Mas Rijal, Mbak Maria, Mbak Tika, Mbak Raga, Mas Rozin, Mbak Natasha, Mas Randy. Oke. Jadi ini Mbak Yolanda 911, 921 Mbak Rozana, 921, 912, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mbak Tisha balik lagi 911, kemudian 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seperti itu. Jadi untuk tadi yang kedapatan 921 mengerjakan sendiri. Yang lain boleh berdiskusi. Kalau dapatnya sama boleh diskusi. Kemudian yang terakhir terkait pengayaan yang terakhir ya, pengayaan berapa ini berarti? Pengayaan kok 5.
pengayaan 16 ya berarti, atau pengayaan ya. Pengayaan 16 ini dikerjakan semuanya. Maksudnya semuanya mendapatkan penghayaannya ini, yang tugas yang kedua yang tentang Coriolis effect, Coriolis effect, sama ya intinya yang kasusnya tentang sistem sumbu yang bergerak rotasi. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan barangkali? Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Tidak ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oh ya, Mbak Maria, gimana? Ini pengumpulannya sistemnya seperti apa gitu? Oh, pengumpulannya. Oh ya, terima kasih Mbak Maria. Mengerjakannya di lembar kertas, kalian tulis tangan. Tulis tangan. Yang pertama itu tulis tangan. Kemudian misalkan tadi jatahnya Mbak Maria tadi mengerjakan soal 9 titik berapa tadi ya? Ya antara itu yang 9.15 misalkan. Berarti Mbak Maria tinggal mengerjakan 9.15 dan yang kedua ini mengenai gaya Coriolis atau Coriolis effect atau sistem dengan sumbu yang bergerak rotasi. Gitu Mbak Maria. Kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF ke Google Classroom. Saya tidak menggunakan Spada karena Spada itu database-nya harus saya rajin-rajin pindahkan. Jadi daripada saya bolak-balik nge-save di komputer, kemudian saya pindahkan di Drive, mending langsung aja ke Google Classroom yang tidak akan hilang begitu. Gitu Mbak Maria. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu tadi yang 9 titik itu tuh dia dari PDF yang Atam itu Bu atau? Iya, Atam PR ya. Iya Bu, terima kasih. Di Google Classroom saya sudah mengunggah untuk terkait soalnya yang dari Atam Arya. Itu ada. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, kalau gitu kita nyalakan kamera. Kamera on please. Sebentar saja untuk bukti daripada perkuliahan. Yuk di-onin yuk, bentar aja. Ya udah langsung live, jangan live dong. Yuk di-onin dulu. Iya, tuh kan cantik-cantik kan. Kayaknya pasti ada yang belum mandi nih. Ada yang belum mandi dari pagi. Yuk di-onin yuk, tapi baunya nggak nyampe sini kok. Baunya nggak nyampe sini ya. Oh ini ada yang masih oh ada yang di kampus ini. Ini siapa ini yang masih di kampus ini? Oh mas siapa ini yang di kampus? Ya nggak kelihatan. Iya. Oh kurang satu lagi yang belum dinyalakan Mbak. Oh nih oke. Dinyalakan dulu bentar aja. Ini kurang Mbak. Tuh Mas Rijal kok tiba-tiba laptop Mas Rijal ini. Sudah oke kita bentar ya. Saya screenshot 1, 2, senyum. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan sore hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan boleh dimatikan. Kita berdoa bersama-sama. Semoga perkuliahan hari ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan bagi yang di kampus. Ayo pakai masker. Maskernya di mana? Iya ya, pakai masker ya. Tetap jaga jarak, cuci tangan. Pokoknya itu. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, selamat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, bye. Terima kasih, Bu. Gaplur.
Sekar bangun, oi. Ya Allah, saya kirain udah tak matiin. Tidur, Bo. Enggak tidur, aku tadi on cam kok. Oh, Kirain tak offin, ternyata belum. oke, Udah oke. buka ya, Randy. Bye.